dapat undangan, kalau nggak salah ada 4 arsitek dan 1 saya. Ya. Nah ini kita dikasih waktu pada saat itu ya 10 hari, tapi desainnya itu ada 12 kalau nggak salah. 12 desain selesai dalam waktu 10 hari. Kita ketahui ya bahwa suku bangsa di Indonesia banyak sekali dan masing-masing punya identitas sendiri. Kurang lebih ada 700 lebih itu, 740 atau berapa ya suku bangsa di Indonesia, bukan main itu kan. Bangsa ini memerlukan identity yang firm, yang kuat ya sebagai satu kebanggaan bangsa. Maka dari itulah Garuda saya pakai. Dan istana ini juga berperan. Dia menjadi ikon dari kawasan baru itu. Nah, jadi ikon tidak memperlihatkan jejak-jejak etnik yang sudah ada yang bisa menimbulkan cemburuan. Tapi ini barang baru dan belum pernah dipakai istana di negara orang. Nama Nusantara tuh banyak tafsirnya, dia berkembang sesuai dengan konteks zaman ya. Cuma persoalan besarnya tiap konteks zaman tuh membentuk kata Nusantara dengan definisi yang berbeda-beda. Misalnya kalau misalnya mau kata Nusantara itu dibawa ke definisi deklarasi Juanda berkaitan dengan wawasan Nusantara, saya pikir kata Nusantara yang digunakan pada ibu kota yang baru ini itu tidak cocok. Oke. Ya, jadi kata Nusantara yang harus digunakan harus kembali ke periode di mana kata Nusantara itu menjadi bagian dari konteks kota Majapahit dengan luar kota dari Majapahit. Yang dalam konteks Kerajaan Mataram itu kita bisa sebut sebagai konsep antara Negara Agung dan Monconegoro. Jadi antara daerah pusat ibu kota dengan luar pusat ibu kota. Dan ini juga diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda antara Jawa dengan luar Jawa. Itu yang kemudian kita warisi. Nah, dalam konteks Jawa dan luar Jawa Majapahit maupun kekuasaan kolonial ini, di situ ada subordinasi. Jadi di situ berkembang suatu sistem konsentrik di mana pusat itu memutuskan segala hal gitu. Perlu nggak perlu gitu, pokoknya itu terserah pusat. Itu otoritas dari pusat. Jadi tidak ada dialog, adanya monolog. Jadi sentralistik maksud Anda? Nusantara itu penamaan yang sentralistik? Iya, jadi tidak bisa diperbandingkan dengan menggunakan kata wawasan Nusantara karena proses pembentukannya berbeda itu. Nah, kalau kita lihat proses pembentukan ibu kota negara, makanya saya katakan cenderung bias Jawaisme dalam konteks dia produk dari Majapahit. Jadi ini keraton baru aja menurut saya produk pemikirannya gitu. Apakah memunculkan sebuah kesan kultural, ada kasta yang lebih tinggi dengan kata Nusantara itu? Kalau tadi saya coba untuk menyimpulkan dari apa yang Anda sampaikan. Ya, menurut saya bukan masalah kasta tertinggi, tapi konteks yang digunakan telah membuat keadaannya seperti itu. Jadi kalau kita lihat konteks proses bagaimana ibu kota itu mulai digulirkan, gagasannya, idenya, perencanaannya, semua kan seperti tidak ada dialog. Semua itu monolog gitu. Perlu nggak perlu? Ya, tidak ada dialog itu. Semuanya maju terus gitu. Nah, itu yang saya bilang. Akhirnya kita melihat Nusantara namanya itu menemukan jati dirinya bukan pada jati diri seperti yang dikatakan Juanda tahun 57 dan kemudian mewujud 25 tahun kemudian jadi wawasan Nusantara, tapi Nusantara yang pulang ke masa periode Majapahit dan Mataram. Apa bedanya kalau seandainya mungkin mengacunya pada wawasan Nusantara, kepulauan yang kemudian ada banyak tapi kemudian tetap satu. Bagaimana Anda menilai ini? Kan bisa saja mungkin merujuknya pada wawasan Nusantara yang positif. Ya, menurut saya proses pembuatannya tidak seperti itu. Jadi konteks ketika kata Nusantara itu hidup di antara periode ke periode, kita bisa melihat konteksnya seperti apa. Jadi ketika dia digunakan di zaman Majapahit, kemudian timbul lagi muncul di awal masa pergerakan ketika identitas Indonesia dibentuk untuk mengganti kata Hindia Belanda yang cocok pakai kata apa ya? Kemudian muncul tuh orang seperti Soekarno bilang pidato pertama dia menggunakan kata Nusantara begitu ya tahun 17. Kemudian Suardi Suryaningrat atau Ki Hajar menggunakan begitu. Tapi kata ini kemudian cepat hilang karena dianggap nggak cocok sama aspirasi zaman itu yang mengatakan bahwa
Nusantara ini adalah kata yang mewakili dunia lama dalam konteks dia sama seperti dunia kolonial. Yang pertama subordinatif, kedua eksploitatif gitu ya. Itu konteks-konteks seperti itu menjadi benar, dan konsep Nusantara ini nggak digunakan oleh dunia kolonial seperti saya katakan tadi yang mewarisi jadi setback ke belakang Jawa karena pada saat itu masih dijajah. Tapi Anda mengakui bahwa yang pertama kali memperkenalkan kata Nusantara ini adalah Bung Karno ya? Tidak, bukan Bung Karno. Dia muncul di zaman Majapahit. Oke, maksud saya setelah Majapahit. Ya, setelah Majapahit dia muncul di dunia pergerakan karena semua orang ingin mencari kata alternatif dari Hindia Belanda. Kata Hindia Belanda itu kan merendahkan, seolah-olah kita nggak punya nama sendiri. Jadi kolonialisme itu bergerak dengan mesin bahasa, memberi tanda-tanda begitu. Jadi kita harus menciptakan bahasa baru pengganti dari Hindia Belanda. Maka muncullah Insulinde, muncullah kemudian Indonesia, dan salah satunya Nusantara, tapi nggak laku. Karena apa? Karena nggak sesuai jiwa zaman waktu itu. Dan setelah, sekali lagi saya tegaskan, setelah Majapahit, yang pertama kali memunculkan kembali kata ini adalah Bung Karno. Tidak, Bung Karno hanya mengaku dia pertama pidato menggunakan kata Nusantara, tapi kata Nusantara itu bukan pertama dikeluarkan oleh Bung Karno. Oleh Majapahit, tapi setelah Majapahit maksud saya. Nah, itu tidak ada informasi karena kata itu muncul di tahun 10, muncul di tahun 12, muncul di tahun 11. Bung Karno baru pidato tahun 17. Oke, baik. Meskipun yang terkenal adalah Bung Karno yang kemudian menyampaikan. Yang terkenal meskipun soal siapa yang pertama kali setelah Majapahit itu pada perdebatan. Dia mengakunya nanti di tahun 60-an ketika dia ngobrol dengan Cindy Adams untuk autobiografinya As Told ya, Penyambung Lidah Rakyat. Baik, oke. Jelas apa yang Anda sampaikan. Saya ke Bung Saan. Bung Saan, jadi sudah fix, sudah pasti, sudah oke bahwa nama ibu kota negara yang baru adalah Nusantara? Ya, kalau kita kemarin ya kita membahaskan salah satu poin, karena waktu pembahasan beberapa hari itu kan belum disebut oleh pemerintah terkait ibu kota negara ini akan diberi nama apa. Nah, pas kemarin ketika kita merumuskan terkait dengan soal kelembagaan, di kelembagaan itu kan disepakati bahwa namanya pemerintahan daerah khusus ibu kota negara. Nah, setingkat provinsi. Nah, ditanya namanya apa? Karena masih dalam kurung titik-titik kan. Kita belum ada yang tahu. Nah, kita tanya, akhirnya pemerintah menjawab, yaitu Nusantara. Nah, kita tanya, kenapa Nusantara? Kita minta penjelasan juga ke pemerintah. Supaya apa? Mohon maaf, yang menyampaikan itu siapa? Pemerintah siapa yang menyampaikan? Pak Menteri Bappenas. Jadi, Pak Suharto Monoarfa. Kan yang ikut day to day membahas terkait dengan RUU IKN ini kan dari pemerintah kan Menteri Perencanaan Pembangunan. Oke, baik. Dan disampaikan langsung oleh Pak Suharto pada waktu itu. Dan disampaikan langsung oleh Pak Suharto pada saat itu. Dan tentu sama seperti Bang Rijal ya, ada juga yang bertanya, kenapa Nusantara? Apakah nanti tidak ada interpretasi lain soal Nusantara dan sebagainya? Misalnya pemerintah daerah khusus ibu kota negara Nusantara. Akhirnya juga ada redaksi pemerintahan khusus ibu kota negara yang bernama Nusantara, selanjutnya disebut IKN Nusantara dan sebagainya. Ini ada penjelasan. Maka salah satu ketika kita menerima itu ada beberapa catatan. Hampir semua fraksi meminta penjelasan tertulis kepada pemerintah. Kenapa dinamai Nusantara? Argumentasi filosofisnya apa, macam-macam semua. Tadi supaya tidak ada interpretasi terhadap kata Nusantara itu tadi. Jadi karena kan sekarang kata Nusantara ini nanti mungkin dari sejarawan bisa merujuk kan juga mengalami pergeseran makna. Jadi pergeseran makna dari waktu ke waktu interpretasinya kan berbeda terus. Maka sekarang banyak istilah kan, ada kuruner Nusantara, Islam Nusantara dan sebagainya. Nah, Menteri Bappenas waktu itu menjelaskan secara singkat
karena memang waktu itu belum ada penjelasan tertulis. Ini yang menggambarkan soal wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Wilayah-wilayah Indonesia dirajut dalam misalnya ada lautan, kepulauan dan sebagainya. Inilah yang istilahnya Nusantara dan sebagainya. Nah, tapi tetap bahwa DPR meminta penjelasan tertulis dalam pansus itu. Jadi nama Nusantara kita tanya juga, itu adalah usulan dari sekian banyak yang diminta, yang disodorkan ke presiden. Jadi tidak satu usulan saja Nusantara, tapi banyak yang disodorkan. Ya, ada 80 yang saya dengar, betul ya? Ya, ada sekitar 80-an yang disodorkan kepada presiden. Akhirnya presiden memilih nama Nusantara. Nah, karena presiden memilih nama Nusantara dan waktu itu juga disampaikan pada saat itu, ya kita sekali lagi DPR meminta penjelasan tertulis kepada pemerintah, dan mudah-mudahan pemerintah akan memberikan penjelasan. Ya, tapi kan RU-nya sudah disahkan, artinya sudah setuju dong dengan namanya. Nama kan kita setujui, bahkan misalnya dari DPD sendiri semua juga memberikan catatan kan gitu, memberikan catatan. Sebentar, nama sudah setuju atau belum, Pak Bung San? Nama sudah disetujui, namanya Nusantara. Iya. Tapi kan kita untuk edukasi ke publik. Ya, perlu penjelasan tertulis. Perlu penjelasan tertulis ya, misalnya tadi seperti Bang Rijal sampaikan. Jadi semuanya sudah quorum pada waktu itu, bahkan bukan hanya di DPR tapi juga DPD. Setuju bahwa nama ibu kota baru adalah Nusantara. Nusantara. Cuman tadi sekali lagi minta penjelasan tertulis untuk edukasi, untuk menyampaikan kepada masyarakat agar tidak ada interpretasi yang lain terhadap kata Nusantara. Oke, jadi setujunya ini masih ada dasar yang belum diketahui dong, karena butuh penjelasan tertulis.